Apa kabar semuanya? Pasti tadi sudah pada nonton ya, siaran langsung pelantikan menteri dan wakil menteri yang baru. Dan tidak seperti kehebohan sebelumnya, bahwa banyak sekali yang bakal dicopot, bahkan ada yang nyebut akan menimbulkan efek domino politik. Ternyata nggak ada itu semua. Ya Bung Rocky ya, ternyata cuma ada 2 menteri yang masuk gitu ya. Silakan. Ya tadi saya ngintip nonton di warteg di Pasar Minggu sama-sama tukang gojek, saya makan teri kacang di situ tuh, enak sih. Lalu tukang gojek yang komentar, wah Pak Rocky, memang tempat saya nongkrong di situ. Itu di TV, TV-nya TV sepotong pula, TV kecil loh. Dan semua tukang gojek meledak ketawa tuh, menunggu komentar saya. Saya bilang enakan tempe goreng daripada teri kacang teri daripada nonton TV. Terus rame-rame suruh si pemilik warung tuh, udah matiin, kita mau makan aja tuh. Jadi membuktikan sebetulnya ini kebetulan aja saya di situ. Jadi saya langsung dapat semacam sensasi bahwa orang nggak peduli itu mau apa kayak. Jadi bahkan dijadiin olok-olok. Itu siapa sih yang sebelah sana, yang sebelah sini, yang itu siapa tuh. Jadi orang menganggap bahwa ya apa yang ada di istana itu ya realitas semua aja tuh. Yang ada di bawah itu yang harga cabai yang tinggi, karena itu tadi sambal terasinya itu dikurangin dikit oleh pemilik warung. Cabai di Jakarta, dia bilang, saya pikir cabai di Jakarta 100.000, dia bilang ada yang 150.000 cabai di Jakarta sekarang. Itu saya pikir itu, dia bilang itu naik berlipat lah pokoknya, nggak, dan kita nggak mungkin naikin harga makanan di warteg gitu. Jadi itu pertanda bahwa nanti apa yang diputuskan di istana itu tidak tersambung dengan realitas di bawah. Kira-kira itu awalnya. Oke, jadi tapi saya bacakanlah supaya bisa update lagi ya. Jadi diganti itu Menteri Perdagangan itu diganti Zulkifli Hasan ya, Ketua PAN. Kita sih no hard feeling ya dengan Bang Zulkifli Hasan dan sebagainya, karena bagaimanapun kita kenal baik. Tapi saya kira kok rakyat ini apakah bisa memunculkan ekspektasi dari publik gitu, dari terutama emak-emak gitu ya, kaitan minyak goreng. Kemudian Menteri ATR BPN itu Sofyan Jalil diganti Hadi Cahyanto. Saya kira ini persoalan kelihatannya hanya mencarikan tempat, karena bagaimanapun Panglima TNI sudah lama parkir gitu. Kemudian ada Wamen ATR itu cuma gantian aja ini dari apa PSI sebelumnya Surya Chandra, sekarang kemudian Raja Juli Antoni, dan kemudian ketika ditanya oleh wartawan dia menjelaskan bahwa saya PSI tapi saya orang Muhammadiyah gitu. Kan gitu. Pak Mendagri ini harusnya nih jabatan yang memang yang saya kira sangat penting juga sebenarnya, walaupun Pak Men, tapi ini juga digeser saja, ini putra Papua John Wempi Watipo itu dari Wamen Menteri PUPR, dan Anda pasti nggak pernah dengar nama dia selama dia menjabat Wamen, nggak pernah dengar kan waktu itu, sekarang masuk. Dan kemudian satu lagi Wamenaker ini Afriansah Nur, Sekjen PBB. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Pak Jokowi betul-betul melakukan konsolidasi semua kekuatan politik yang ada di bawah dia, betul-betul jatahnya dibagi, dan masih ada jatah banyak ini wamennya ini Bung Rocky, kalau nggak salah hitung-hitungan saya kalau cuma masuk 2 berarti masih ada 8 lagi wamen yang kosong ini. Jadi ini kelihatannya reshuffle bertahap juga. Enggak, ini bukan bertahap, reshuffle cicilan, dicicil. Siapa yang masih ya siapa yang masih ngoceh dikasih jabatan. Nah, tapi udah kita anggap itu upaya betul tadi Pak Jokowi mau konsolidasi. Konsolidasi dari apa itu pertanyaannya. Tentu dia mengkonsolidasi diri dari potensi dia dilawan oleh Anies Baswedan, itu yang lebih potensial. Dan kedua Prabowo itu juga potensial. Jadi saya hanya mau menggambarkan bagaimana kesulitan Pak Jokowi untuk balancing, dan akhirnya terjadilah yang disebut reshuffle cicilan ini. Sebetulnya bukan reshuffle, reposisi aja sebetulnya. Jadi nggak ada sebetulnya yang signifikan. Orang ya kalau soal Lutfi ya orang udah tahu ya Lutfi memang ada masalah tuh, dan Lutfi tentu menganggap bukan dia penyebabnya tuh. Tetapi kalau yang menggantikannya adalah PAN, kan itu sesuatu yang mesti kita lihat secara sangat politis. Karena PAN punya potensi untuk mendukung Anies. Dalam kalau misalnya PAN ngambek, pasti ngambeknya tuh pergi ke Anies itu kan. Jadi itu tertutup. Dan kita tahu PAN Anies sekarang adalah diasuh oleh Pak Yusuf Kalla tuh. Dan itu menarik sebetulnya.
Yang kedua, setahu saya Pak Sofyan Jalil juga ada di blog Pak Yusuf Kalla tuh. Dan jadi terlihat bahwa seluruh potensi Pak Yusuf Kalla untuk mendukung Anies itu dibatalkan oleh reshuffle hari ini. Kira-kira begitu kalau kita mau analisis isi politisnya. Pak Jokowi tentu ingin menghalangi Anies. Cara yang paling mudah adalah satu, orangnya kingmaker, yaitu Pak Yusuf Kalla di kabinet yang potensial, tentu satu Sofyan Jalil. Yang kedua PAN yang tetap ada koneksi dengan Yusuf Kalla tuh, karena dua-duanya sama ingin cari figur baru dan Anies ketemu di situ. Jadi kira-kira itu soalnya. Jadi kalau kita ringkas, oke, Pak Jokowi pasang filter yang habis-habisan supaya Anies tidak lolos dalam persaingan dengan calon Pak Jokowi atau dengan dia sendiri. Ya. Banyak menyebut memang anti klimaks kan, tadi kan kita singgung nama-nama besar. Kita kemarin sudah memastikan bahwa nggak mungkin kalau Pak Luhut, tapi kemudian dugaan ini berkaitan dengan posisi Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar dan sekaligus Menko, kan begitu kita menduganya ya, Bung Rocky. Tapi tadi kita lihat makan siangnya, nah ini ada foto yang di screen dari televisi ini, kelihatan di fotonya, di situ ada Erlangga Hartarto duduk di situ dan sebagainya. Orang udah kesimpulan nggak akan di reshuffle. Saya kira ini memang satu, ada soal tawar-menawar, bargaining soal di kabinet, dan kedua, ya tadi konsolidasi, ketiga, menutup peluang itu calon penantang dari luar pemerintahan ini untuk masuk ya, dalam hal ini adalah Anies Baswedan tadi. Karena apa? Karena dengan sudah masuk di kabinet, PAN benar-benar dikunci di situ. Ya, itu soal kita analisis perasaan partai-partai. Tentu Nasdem bertarung keras supaya nggak ada reshuffle. Karena kalau reshuffle walaupun dari orang Nasdem, itu proyek-proyek politisnya Nasdem bisa terganggu juga karena pindah personnel. Tapi udah pas lah itu, Pak Surya Paloh pasti kasih semacam poin sehingga Pak Jokowi akhirnya tidak mereshuffle. Kan ajaib, dipanggil Nasdemnya dan udah siap-siap, ternyata Menteri Pertanian tetap pada Nasdem dan dengan orang yang sama. Itu satu hal yang mungkin Pak Jokowi akhirnya ngeri-ngeri sedap juga kalau reshuffle-nya terlalu berlebihan itu kan. Jadi diaturlah, nanti mungkin akan ada menteri tambahan itu. Tapi yang menarik adalah PDIP. Kan PDIP selalu kasih sinyal yang mesti di-outkan dari gelanggang istana ada Pak Luhut. Jadi buat apa kader-kader PDIP udah meraung-raung, ternyata Pak Luhut tetap tenang berada di situ tuh. Ini juga sinyal bahwa ya Pak Jokowi balancingnya juga jago tuh. Oh, silahkanlah meraung-raung kalian, tapi saya udah ketemu Ibu Mega tuh. Nah sekarang tinggal tunggu Ibu Mega apa mesti akan suruh Masinton dan siapa satu ini Panjaitan juga nih. Trimedia Panjaitan. Ya Trimedia tuh. Trimed akan masih bicara menghajar istana tuh. Jadi terlihat bahwa ada kepalsuan juga sebetulnya. Kan orang ingin lihat reshuffle itu reshuffle untuk menghasilkan kebijakan, itu policies, bukan politik. Kan itu akhirnya. Jadi ini kebijakan justru tukar tambah politik. Nah bahayanya karena tukar tambah politik, aspek-aspek ekonomi makro, aspek-aspek keseriusan untuk mengurus kesulitan ekonomi Indonesia itu nggak akan diperhatikan. Karena bagaimanapun Pak Zulhas, ya Menteri Perdagangan, tapi tentu di pikiran beliau itu 2024 lebih penting daripada ngurus perdagangan yang isinya gampang betul kan, ya import aja, gampangnya begitu kan. Nah itu juga akan kesulitan kalau dagang itu cuma satu aspek, yaitu import. Ekspor apa? Ekspor yang nggak ada yang mau diekspor, karena pasar dunia nggak akan serap. Jadi di situ kesulitan kita, bukan kesulitan bangsa ini, karena melihat yang disebut reshuffle itu sebetulnya cuma menyicil ya down payment lah supaya jangan terlalu ngoceh-ngoceh di luar. Ya, dan reshuffle hari ini itu tepat bersamaan dengan Rakernas dari Partai Nasdem. Dan kita tahu kan sudah sejak lama digembar-gemborkan oleh Partai Nasdem bahwa mereka akan mengumumkan DPW diminta untuk menyetorkan nama, dan 3 nama akan dimunculkan oleh Pak Surya Paloh kan gitu. Ini menurut saya akan menarik karena kita tahu bahwa nama yang muncul itu 3 nama setidaknya yang akan Anies Baswedan, Ganjar, dan Andika. Apakah nanti setelah reshuffle dan kemudian ternyata di kabinet aman, apakah nama Anies juga tetap muncul atau tidak? Kalau tidak muncul, ini menurut saya kita bisa dengan mudah membaca bagaimana peta 2024 nanti.
Ya ini dalam 2 jam ini tentu rapat darurat dipimpin oleh Surya Paloh tuh. Karena tetap Pak Surya Paloh juga orang yang keras hati dalam memutuskan kebijakan partai. Itu agak jarang orang seperti Pak Surya Paloh. Jadi saya kira Pak Surya Paloh menang tadi dalam negosiasi dengan Pak Jokowi, maka besok juga dia akan menang gitu, karena dia menganggap bahwa ini satu garis gitu. Jadi nama Anies pasti disebut besok tuh. Kalau nggak disebut ya udah bubar tuh Nasdem tuh. Karena dari awal Anies juga merasa ngapain ngajak-ngajak saya kalau secara institusional kalian nggak sanggup, apalagi secara politik kalian terancam. Jadi Anies sebetulnya tahu itu, dan saya kira nanti akan ada, tentu PAN nggak akan ikut lagi di situ, atau ada koalisi baru lagi tuh. Yang jelas kehidupan politik kita itu akhirnya berpijak pada like and dislike pada seseorang, bukan pada kebijakan. Dan Pak Jokowi merasa bahwa hanya dengan politik semacam itu, jadi politik yang ya khas politik keraton, bahwa ya yang ini saya suka, yang ini saya nggak suka, yang ini saya kurang percaya. Jadi tidak fokus pada apa yang mesti dikerjakan ke depan itu. Nah, bayangkan misalnya Pak Zulkifli ya, tentu dibandingkan dengan Pak yang dia gantikan Pak Lutfi, tentu Lutfi lebih teknokratis gitu dibandingkan dengan Zulkifli lebih politis. Nah, berdagang itu nggak bisa politisi sebetulnya, mesti orang teknokratik. Nah, masalah Lutfi itu dia diasuh oleh oligarki, jadi bahaya tuh. Nah, Zulkifli juga pasti akan diincar oleh oligarki tuh, karena itu posisi yang sama aja, jadi nggak akan keluar dari soal itu. Selebihnya adalah urusan kita menonton nanti. Yang lebih menarik sebetulnya fokus pindah ke Nasdem hari ini, karena Nasdem itu strategis, karena di situ percaturan yang real tuh ada di situ. Ada Pak Andika yang pasti mulai bersiap-siap, karena bagaimanapun kalau namanya disebut dia mesti kasih komentar publik tuh, dan pasti dia juga harus kasih komentari keadaan kabinet hari ini, demikian juga keadaan politik hari ini nih. Itu yang kita tunggu. Nah, Pak Andika pasti kalau udah disebutkan dengan sendirinya harus bersiap-siap, kan nggak bisa disebutkan terus menolak kan. Jadi sebetulnya kalau nggak, kan kita bisa baca yang disebutkan pasti sudah di lobby, bukan disebutkan dulu baru ditanya bersedia apa enggak tuh. Jadi saya kira itu pasal itu, teka-teki itu akan terjawab kira-kira 2 jam lagi. Nah, jadi artinya sebenarnya kalau dari sisi strategi Pak Jokowi ini udah kabinet semua dikunci, kecuali saya kira yang tadi Anda sebut tersisa yang sangat mandiri, tentu saja PDIP pasti tetap itu akan punya positioning sendiri. Kemudian Nasdem ya, dan Nasdem ini masih berpotensi, Anda tadi menyebut, yang tersisa ya kemungkinannya dengan Demokrat dan dengan PKS kan. Ya itu jadi sebetulnya lebih mudah kita pastikan peruncingan politik atau tapisan politik, karena PAN udah pasti PAN akan ada di blok pemerintah dan lebih banyak lagi, sehingga ya tadi potensi PKS dan Demokrat yang pasti akan membentuk poros baru ketika poros yang sekarang itu udah lebih stabil. Kan nggak mungkin dalam 6 bulan lagi ada reshuffle lagi, itu berarti Jokowi memang nggak punya kapasitas. Jadi kira-kira ini yang akan nyampe ke 2024, dan persiapan itu yang sudah dibaca lebih tepat, lebih baik tentu oleh PKS dan Demokrat. Ya, Nasdem sebagai leader di dalam kemungkinan untuk membuat blok baru setelah koalisi ini selesai, itu juga akan kita akan lihat papan catur baru. Akan ada pemain bidak putih yang akan menyodorkan seseorang, lalu kita tunggu reaksi istana tuh. Itu dari sisi kedepannya. Tapi kalau dalam waktu problem terdekat ini kan, kalau Pak Zul ini pasti PR terbesar itu minyak goreng, ya kan? Yang pertama. Nah, apakah kita bisa berharap banyak ini dalam situasi ini? Bukan kita, maksudnya kita mewakili aspirasi dari mak-mak lah, karena kita kan bagian dari mak-mak juga kan, gitu ya. Tentu Pak Zulkifli tahu itu dari awal. Waduh, ini beban berat nih. Tapi ya pat gulipat kan bisa dilakukan dengan segala macam proposal baru tuh. Tapi saya tetap lihat kalau kondisi begini juga pasar akan menganggap ini sinyal politiknya lebih banyak, sinyal teknokratiknya kurang. Jadi reaksi pasar pasti akan menolak sebetulnya kalau perdagangan itu diatur lagi oleh seorang politisi itu. Karena pasti pasar akan anggap ada fee yang diambil lagi, ada rente yang dikejar lagi. Itu bahayanya karena Pak Zulkifli di situ tuh ya. Dan langsung berhadapan dengan sektor real kan. Ini soal dapur, ini soal sektor real. Nah, kita tunggu aja, karena kalau kita bikin komentar lebih panjang, lama-lama kita bilang bahwa ya masalah yang di istana itu ya presiden nggak ngerti masalahnya, bukan menteri-menterinya kan.
ini. Oke. Bully kita. Tapi gini, saya ingin Anda mengomentari, ini ada foto ini. Foto ini diambil ketika Pak Zulkifli Hasan sedang bersiap-siap berangkat ke istana ini, kumpul dengan para elit PAN dan berdoa dengan sangat serius ya. Terus kemudian beliau keluar nih pakai di mobil melambaikan tangan nih. Ini kalau Anda menafsirkan foto ini apa ya? Doa khusuk ini untuk apa kira-kira? Ya, semua orang yang berdoa pasti dalam kekusukan untuk meyakinkan diri bahwa ada hal besar di depan yang harus harus dia alami nanti itu. Tapi kalau saya lihat foto, saya gagal fokus nih. Saya lihat jamnya kok mewah banget gitu. Jam yang sering disebut-sebut orang, yang MM-an harganya. Jadi sambil berdoa kita lirik juga tuh hal-hal yang khusus pada seseorang itu. Tapi oke, itu soal pribadi dia tuh. Dan tentu kita juga ikut doakan supaya sukses dengan sendirinya tuh. Yang di mobil ini tadi itu betul wajib sumringah kan akan menjemput kekuasaan. Dia mendada-dadakan. Mungkin dia bilang, "Dada Anies, maaf ya." Padahal yang kita dengar selama ini sebenarnya Pak Zul itu kan bolak-balik sebenarnya sudah diminta masuk ke kabinet tapi selalu menolak. Tapi kan akhirnya sekarang dia terpaksa masuk. Ini kelihatannya nggak punya pilihan lain gitu. Ya, saya mau urai dari tadi, cuman kurang etis. Tapi ya kalau udah dikerjakan itu pasti ada komorbid kan, gitu kan. Jadi orang kalau betul-betul kuat mentalnya dia akan tunggu bahwa oke, mari kita bertanding. Tapi kalau ada komorbid sedikit ya udah pasti diseret dalam arus besar pragmatisme. Oke. Terima kasih Bung Rocky. Jadi tetap saja ini apapun juga perubahan ini makin menegaskan sikap kita bahwa itu semua bisa hanya kita ubah kalau kita konsisten dengan 0%. Betul. Kabinet rakyat itu kabinet 0%, bukan yang sekarang. Oke, terima kasih. Ini cabai, ini tomat nih. Itu, cabai, tomat. Ini lambang cabai nih. Oh, oke, lambang. Yang sedang mahal ya. Semuanya yang sedang mahal ini, sedang mahal ya. Oke. Sip. Thank you.